Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Kesempatan ini kita akan belajar merancang teks editorial bagian yang kedua. Setelah sebelumnya kita mempelajari bagian yang Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu merancang teks editorial, yakni menyusun kerangka teks editorial dan mengembangkan menjadi teks editorial. Ingatlah bahwa teks editorial yakni artikel yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan atau opini redaksi terhadap satu peristiwa, berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Ingat pula strukturnya, bahwa struktur dan isi teks editorial itu terdiri dari pengenalan isu, kemudian yang kedua penyampaian pendapat, yang ketiga penegasan. Langkah-langkah membuat teks editorial yakni pertama menentukan topik, kedua menulis kerangka teksnya, misalnya sebanyak 5 ide pokok atau 5 paragraf, maka akan terdiri dari bisa menjadi satu yakni satu pokok pikiran paragraf pengenalan isu. Kemudian bagian yang kedua 3 pokok pikiran paragraf pembahasan yang berupa opini, pendapat, dan argumen. Bagian ketiga penegasan, yaitu 1 pokok pikiran paragraf penegasan ulang yang berisi simpulan, saran, atau harapan. Contoh kerangka teks editorial. Pertama, kita menentukan topik, menjaga keamanan lingkungan sekolah. Kemudian kerangka, terdiri dari 1 pengenalan isu, mungkin pikiran utama paragrafnya berisi pengertian keamanan lingkungan sekolah yang dikembangkan menjadi 1 paragraf. Yang kedua, pembahasan opini, pendapat, atau argumentasi yang terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama manfaat keamanan secara umum, kemudian paragraf kedua langkah-langkah menciptakan keamanan lingkungan sekolah, kemudian paragraf ketiga dukungan bersama menjaga keamanan. Jadi masing-masing pikiran utama tiap paragraf dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Bagian yang ketiga penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi simpulan, saran, atau harapan. Misalnya di sini 1 paragraf yang berisi pikiran utama keamanan sekolah itu penting untuk kenyamanan pembelajaran. Jadi ini contoh kerangka. Kemudian kita kembangkan pengembangannya. Ingat. Jadi kita sudah mengambil topik menjaga keamanan lingkungan sekolah. Sekarang kita kembangkan kerangkanya. Yang tadi itu kita kembangkan. Paragraf pertama yang merupakan bagian pengenalan. Kita mulai. Inti paragraf pertama pada kerangka itu adalah lingkungan adalah suatu yang berada di luar atau di sekitar makhluk hidup. Kemudian pikiran utama ini kita kembangkan dengan menambah kalimat-kalimat diantaranya. Lingkungan sekolah adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sekolah yang secara khusus dibatasi dengan pagar tembok sekolah. Ditambah lagi dengan kalimat misalnya keamanan merupakan situasi atau kondisi yang stabil, tidak terganggu oleh sesuatu apapun.
Kita tambah lagi, misalnya dengan kalimat keamanan lingkungan sekolah harus dijaga oleh seluruh warganya, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga siswa harus menjaga kelestarian lingkungan, keamanan lingkungan sekolah agar dapat beraktivitas dengan nyaman. Yang tadinya terdiri dari 3 paragraf. Sekarang paragraf pertama dari bagian yang kedua atau paragraf kedua dari keseluruhan teks editorial. Pikiran utamanya menjaga keamanan lingkungan sangatlah berguna karena dengan lingkungan yang aman akan tercipta kondisi lingkungan yang nyaman. Kita dukung dengan kalimat-kalimat lainnya, penjelasannya dari kalimat utama ini. Misalnya, dengan menjaga keamanan lingkungan, maka kita dapat melakukan kegiatan dengan konsentrasi tanpa merasa khawatir akan terganggu. Ditambah lagi, kita cari kalimat penjelasnya. Ya, mungkin seperti ini. Lingkungan sekolah yang aman dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam melakukan segala kegiatan pembelajaran, baik oleh guru, siswa, maupun warga sekolah lainnya. Oleh kita tambah lagi, kalau memang masih dibutuhkan penjelasannya, dan dapat meningkatkan keberhasilan serta keunggulan sekolah. Ya, mungkin sampai di sini. Bisa dikembangkan, bisa ditambah selama penjelas itu mendukung pikiran utama yang di atas. Paragraf kedua untuk bagian kedua atau paragraf ketiga dari keseluruhan. Ya. Untuk mewujudkan keamanan lingkungan sekolah, maka diperlukan langkah-langkah konkret. Ini pikiran utamanya. Kita dukung dengan pikiran penjelas, berupa kalimat penjelas. Seperti membentuk petugas keamanan sekolah, atau disingkat PKS, ya, dari siswa. Kalimat berikut yang mendukung, misalnya mengadakan petugas satuan pengamanan sekolah. Jadi ada satpam di sekolah. Kemudian membuat tata tertib yang di dalamnya mendukung keamanan lingkungan sekolah. Masih bisa ditambah, mengatur tata tertib bagi warga sekolah, ya, tamu, keluarga, atau warga atau tamu bukan keluarga, warga sekolah. Oke, masih. Langkah-langkah menjadi konkret. Langkah-langkah itu akan menjadi konkret ya, untuk menciptakan keamanan lingkungan sekolah bila kita laksanakan dengan dukungan semua warga sekolah. Ini paragraf yang ketiga. Kemudian paragraf yang keempat dari semua teks. Pikiran utamanya, selain itu perlu juga dilakukan kegiatan sekolah yang peduli dan berbudaya dalam menciptakan dan menjaga keamanan lingkungan sekolah. Kita dukung. Ini baru bagian pertama dari paragraf yang keempat. Dukung kalimatnya yang tidak keluar dari konteks pikiran utama ini. Misalnya, kegiatan itu bisa berupa pelatihan. Kalau tadi pembentukan, sekarang berupa pelatihan bagi petugas keamanan sekolah. Bisa juga dengan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti kepolisian. Kalimat berikut penjelasnya, sebagai pembelajaran dapat juga dengan melakukan studi banding ke sekolah yang unggul, terutama di bidang keamanan lingkungan sekolahnya. Oke, ini paragraf yang terakhir, paragraf kelima merupakan bagian ketiga dari teks editorial, yakni penegasan ulang. Berbunyi, jadi keamanan lingkungan sekolah merupakan situasi dan kondisi lingkungan yang sangat diperlukan untuk kenyamanan. Didukung dengan kalimat yang sesuai dengan pikiran itu. Keamanan lingkungan perlu diwujudkan agar sekolah dapat melakukan kegiatan dengan rasa nyaman dan konsentrasi. Masih bisa ditambah. Hal itu memerlukan dukungan dan kerjasama semua warga sekolah. Terakhir, demikian
dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan berhasil dalam merealisasikan segala programnya. Oke, kita sudah belajar mencoba mengembangkan kerangka teks editorial menjadi 5 paragraf. Oke, kita kembali mereview. Jadi bagian pertama merupakan pengenalan umum, 1 paragraf, ya, berisi tentang definisi atau pengenalan masalah, isu, yakni keamanan lingkungan sekolah. Bagian kedua, argumentasi, terdiri dari paragraf 2, 3, dan 4, yakni manfaat keamanan lingkungan sekolah, langkah-langkah mewujudkan keamanan lingkungan sekolah, dan kebersamaan dalam mendukung kegiatan keamanan lingkungan sekolah. Terakhir, penegasan ulang, terdiri dari 1 paragraf, yakni paragraf yang kelima. Ya. Jadi keamanan lingkungan sekolah merupakan situasi dan kondisi lingkungan sangat diperlukan untuk kenyamanan. Itu intinya. Oke. Untuk menambah keterampilanmu membuat teks editorial, lakukan latihan, ya. Misalnya memilih topik melestarikan keindahan sekolah. Kalau tadi keamanan sekolah, sekarang melestarikan keindahan sekolah supaya lebih mudah. Jadi kerangkanya sudah ada tadi, tinggal mengubah bagian esensialnya, bagian yang penting sesuai dengan tema, ya, dengan langkah-langkah. Yang pertama, tulislah topik itu pertama, ya, topik melestarikan keindahan sekolah. Kedua, susun kerangka, samakan 5 ide pokok, ya, supaya gampang sambil melihat contoh. Kemudian sesuaikan, yang 1 berisi pengenalan, kalau tadi tentang keamanan, sekarang tentang keindahan. Demikian juga bagian yang kedua, 3 paragraf, ya, sambil memperhatikan contoh tadi. Yang ketiga, ya, bagian penegasan ulang, ya, ini yang berisi simpulan, saran, harapan, sambil kamu perhatikan contoh tadi. Usahakan dengan bahasamu sendiri, boleh melihat kerangkanya, tapi usahakan dengan paragraf yang kamu susun dengan bahasamu sendiri. Oke, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kesempatan ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.